Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre. Dan kali ini saya main lagi ke Balai Lelang Sun. Untuk minggu ini, karena hari Kamis ini libur, teman-teman lelangnya di Balai Lelang Sun itu di hari Jumat. Kalau misalkan normalnya sih, teman-teman bisa ikut open house di hari Selasa dan juga di hari Rabu ya teman-teman. Untuk lelangnya di hari Kamis, dan alamatnya ada di Ruko Ciledug Mas, Tangerang Selatan. Oke, kita lihat-lihat ada mobil apa saja yang siap dilelang minggu ini, seperti apa mobil-mobil yang menariknya. Karena sekarang lelang di Balai Lelang JBA dilakukan secara terbuka, jadi teman-teman bisa mengikuti keseruan lelangnya di Balai Lelang Sun ini. Oke, kita mulai dari mobil yang pertama. Ini mobil baru datang ya teman-teman. Mobil yang cukup menarik. Ini ada MPV yang cukup mewah pada zamannya. Ini ada Mitsubishi Grandis. Kita coba lihat dulu detail mobil ini seperti apa. Ini Mitsubishi Grandis 2400 cc Mavic, transmisinya otomatis, warna coklat muda, tahun 2007. STNK-nya dia mati di Januari tahun 2018. Kilometer di 110.000. Harga lelangnya di 55 juta rupiah. Nah, Mitsubishi Grandis ini dia nyaman dan juga cukup bertenaga. Namun kelemahan Mitsubishi Grandis ini lebih ke konsumsi bahan bakarnya yang lumayan boros ya teman-teman. Tapi itu terbayar dengan kenyamanan dan juga tenaganya yang cukup besar. Ini menarik sekali. Harga lelangnya dibuka di 55 juta rupiah. Teman-teman bisa ikut lelang terbukanya di Balai Lelang Sun di hari Jumat ini di tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 28, berarti tanggal 30-an. Tanggal 30 Oktober tahun 2020. Oke, velgnya sudah diganti menggunakan velg warna putih. Kondisi bannya sih ini sekitar 30 sampai dengan 40%. Untuk cat body semuanya masih oke. Ini masih cakep ya. Mobil tahun 2007 tapi tampilannya masih cukup ganteng sih menurut saya. Oke, di sampingnya ini ada mobil yang usianya juga belum terlalu tua ya. Ini ada Datsun Cross. Unitnya warna putih juga. Kondisinya sih masih bagus ya, masih bagus banget. Kita lihat ini detailnya tahun 2018, kemudian STNK-nya mati di April 2020, kilometernya di 38.000 dan harga lelangnya di 76 juta rupiah. Datsun Go Cross 1200 cc, transmisinya CVT. Teman-teman bisa bawa pulang dengan harga lelang di 76 juta rupiah. Unitnya ada di Balai Lelang Sun. Keunggulan mobil ini, dia sudah 7-seater meskipun di bagian baris ketiganya itu kurang layak untuk orang dewasa ya, lebih cocok untuk anak kecil karena ruang kabinnya cenderung sempit. Kelebihannya lagi mobil ini irit bahan bakar dan juga mesinnya lumayan, udah 4 silinder 1200 cc. Transmisinya CVT, tentunya juga bisa hemat bahan bakar dan juga halus. Lampunya dia sudah menggunakan lampu proyektor halogen dan lampu kecilnya ini lampu LED yang cukup keren. Namun menurut saya tampilannya cukup ganteng loh. Dengan harga di bawah 100 juta, sekarang di 70 jutaan. Sudah ada roof rail, tampilannya itu seperti crossover yang cukup proper. Ban kondisinya sekitar 40%. Velg menggunakan velg ring 15, ini asli bawaan dari Datsun Go Cross, Datsun Cross. Oke, kita geser lagi. Kita akan lihat lagi unit-unit yang baru nih teman-teman. Ada Honda Jazz nih. Honda Jazz ini basically warna merah, cuman di wrapping stiker di bagian kap mesin, pilar A dan juga sampai ke bagian atapnya. Honda Jazz ini, wow, harganya di 85 juta rupiah loh. Honda Jazz 1500 cc tipe S tahun 2008 warna merah. Nah, kondisinya masih cakep nih. Velgnya aja ini sudah diganti, bukan menggunakan velg originalnya. Ini body sih masih bagus, belum ada penyokan. Catnya juga sebenarnya masih mengkilap banget. Warna merahnya masih cukup shiny. Harganya menarik, di 85 juta rupiah. Ini harga pasarnya masih di atas 85 juta. Cuman ini nih, emblem Honda di bagian depannya sedikit retak. Nah, seperti itu. Dan kalau kondisi yang lainnya sih masih oke, karena ini tipe S, belum ada fog lamp. Lampu juga masih cenderung oke lah ya, meskipun sedikit kotor. Dan keunggulan Honda Jazz ini tentunya cukup bertenaga. Honda ya 1500 cc-nya itu cukup bertenaga. Seperti halnya Mobilio kan dia MPV yang paling bertenaga di kelasnya. Lalu konsumsi bahan bakarnya juga cenderung irit dan tentunya mobil ini cukup nyaman dikendarai ya.
Karena saya senang itu di pilar A-nya itu ada kaca yang besar, jadi untuk driving dan juga desain dashboardnya juga cukup oke untuk Honda Jazz ini. Teman-teman bisa bawa pulang dengan harga lelang ini di 85 juta. Catatan kalau misalkan kompetitornya tidak ada yang ngebid mobil ini ya. Karena sekarang lelangnya dilakukan secara terbuka, jadi teman-teman bisa pantau terus berapa harga jadi dari Honda Jazz tahun 2008 ini. Lalu di sampingnya ini ada Daihatsu Sigra. Daihatsu Sigra kita coba baca detailnya. Wow, ini 70 juta rupiah. Sigra tipe R manual tahun 2017. STNK-nya mati di Oktober 2019. Kilometer di 93.000. Velg ini velgnya sepertinya sudah diganti ya teman-teman. Kondisi bannya agak tipis. Ini 30%-an. Dicat warna hitam velgnya. Kondisi bodi masih oke. Warnanya warna grey, abu-abu ya seperti ini. Karena ini tipe R, dia sudah ada fog lamp dan juga sudah ada krum-kruman di bagian grill dan juga di bagian fog lamp. Secara keseluruhan sih masih bagus nih mobil. Harganya juga menarik di 70 juta. Cuman PR-nya ya STNK-nya dia mati di Oktober 2019. Keunggulan mobil ini dia sudah 7 seater. Bagian baris ketiga masih cukup proper untuk orang dewasa, masih cukup lega. Irit bahan bakar. Kemudian tenaganya cukup di 1200 cc 4 silinder, cukup halus juga. Kelemahannya dia AC-nya nggak double blower. Di baris kedua itu dia menggunakan fan ya seperti kipas untuk menyalurkan udara dari bagian depan ke bagian belakang. Kemudian untuk saya yang lumayan tinggi, jok drivernya itu kurang begitu tinggi sandarannya. Jadi lehernya agak ngedangak lah seperti itu. Tapi ini cukup oke kok di 70 juta, harganya menarik nih. Daihatsu Sigra unit tahun 2017. Yuk kita geser lagi, lihat mobil lainnya. Ini Agya ya, ini Agya belum laku nih, sekarang di 65 juta. Kita skip ya karena teman-teman bisa cek video Om Andre sebelumnya di Balai Langsun. Mobil ini sudah kita review. Ini juga ada mobil Lio, unitnya belum laku di 115 juta. Ini Daihatsu Xenia di 50 juta, unit belum laku. Ada videonya. Datsun sudah banyak ya. Ini 55 juta. Dan ini nih yang baru nih. Ini ada Honda Brio. Honda Brio warna hijau. Ini tahun 2013 tipe E, transmisinya matic. STNK-nya dia mati di Mei 2020, kilometer di 98.000, harga lelangnya 75 juta. Masih oke nih, masih di bawah pasar, 75 juta. Masih lumayan, warna hijau, ada sedikit lecet di bagian pintu baris pertama. Ini di bagian spionnya sudah dicat warna hitam ya. Velg masih original, ring 14 kalau nggak salah ya. Kondisi bannya masih cukup tebal, sekitar 50 sampai dengan 60%. Cuman ini cover spionnya nggak ada teman-teman. Tapi kalau kondisi bodi masih lumayan oke. Honda Brio, keunggulannya tentunya irit bahan bakar. Tenaganya juga cukup bertenaga ya, mobil LCGC paling bertenaga di kelasnya. Kemudian fun to drive juga, dia stabil kalau misalkan dibawa untuk menikung, ya menikung di jalanan ya, bukan menikung yang lain. Ini harganya di 75 juta, Honda Brio warna hijau, tipe E, transmisinya matic tahun 2013. Teman-teman bisa ikutin lelangnya di Balai Langsun di hari Jumat tanggal 30 Oktober ini. Oke, kita coba lihat lagi teman-teman unit yang lain yang ada di Balai Langsun. Ini mobil Lio baru datang juga nih, warna hitam. Kita lihat dulu detailnya yuk. Ini Honda mobil Lio tipe E matic tahun 2014, kilometer 66.000. Harga dasarnya di 88 juta rupiah teman-teman, warna hitam. Velg pakai velg ring 15, kondisi ban masih cukup tebal ya, masih di 50-60%-an. Bodi masih mulus teman-teman, bagian depan juga masih mulus, tipe E, transmisinya matic. Keunggulan mobil ini tentunya mobil keluarga LMPV paling bertenaga di kelasnya ya, 1500 cc 4 silinder, tenaganya 120 HP, sedangkan kompetitornya mungkin di 109 HP-an ya untuk mesin 1500 cc-nya itu. Dan sekarang harganya ini di 88 juta rupiah. Ini mobil juga lega ya, ruang kabinnya lega. Dia muat 7 seater, bagasinya juga tergolong lega. Dia bisa masuk sampai 4 atau 5 galon kalau saya tidak salah ya. Transmisinya matic CVT, tentunya halus untuk transmisi maticnya. Cukup irit bahan bakar juga kalau misalkan dibandingkan dengan mobil 1500 cc lainnya. Untuk spare part juga terbilang sosok lah ya, sama dengan kelasnya di seperti Avanza, R3 dan juga lainnya. Dan mobilnya cukup bandel juga sih.
banyak yang dipakai armada taksi juga, itu menandakan bahwa mesinnya ini cukup durable ya teman-teman. Kaki-kakinya ini cenderung stiff, agak sedikit kaku, tapi drivingnya itu enak, stabil, dia nggak limbung. Kalau misalkan Avanza lebih limbung kalau misalkan dibandingkan dengan Mobilio, tapi lebih empuk. Oke, kita coba geser lagi. Ini ada Honda City. Honda City, wow, 52 juta. Ini unit tahun berapa ini ya? Tahun 2006. STNK-nya tidak ada, kilometer 304.000. Honda City tahun 2000 berapa ini? Tahun 2006 ya. Oke, kondisinya seperti ini teman-teman. Lampunya kotor, velgnya pakai ring 15, sepertinya itu bukan bawaan dari Honda City ya. Kemudian kap mesin sudah ditutupi karbon, stiker ala karbon. Bodi sih masih lumayan oke ya, meskipun ada beberapa titik cat yang kusam. Dan ini nih di bagian pintunya ada lecet juga seperti ini. Honda City ini usianya sudah lumayan, dia dari 2006 berarti sudah 14 tahun. Tapi harganya menarik nih di 52 juta. Keunggulannya tentunya irit bahan bakar, cukup bertenaga, namun perlu teman-teman cek juga mungkin ya kondisi mesin dan kaki-kakinya. Karena ya emang wajar juga sih, mobil yang usianya di atas 10 tahun pasti sudah ada beberapa part yang harus diganti ataupun yang harus diperbaiki. Tapi secara keseluruhan sih tampilan mobil ini cukup oke dengan harga di 50 jutaan. Mobil X-Taxi aja tahun 2013 masih di atas 50 jutaan. Nah, ini bisa jadi pilihan mobil bukan X-Taxi, Honda City tahun 2006 di 52 juta rupiah. Lalu ini nih, sebenarnya mobil ini sangat nyaman banget nih, mobil keluarga nyaman, Grand Livina. Sekarang harganya cenderung terjangkau. Ini aja di 55 juta, tipe XV Matic tahun 2011, STNK-nya mati di November 2019. Kondisi ban masih lumayan. Oh enggak, kondisi ban ini udah tipis ya, sekitar 20-30%. Velgnya pakai ring 15 bawaan dari Nissan. Kondisi bodi masih lumayan oke ya teman-teman. Grand Livina ini 7 seater, dia AC-nya dingin banget nih kalau Grand Livina yang 7 seater ini. AC di bagian baris pertamanya. Kemudian dia itu ada lubang AC juga di bagian baris kedua, cuman di bagian tengah. Keunggulannya kaki-kakinya empuk, mesinnya cukup bertenaga, namun kelemahannya mungkin di bagian transmisi Matic-nya ya. Banyak yang kalau misalkan udah usianya berumur, Matic-nya ada beberapa kendala. Nah, tapi harus dicek dulu dan juga harus cenderung maintenance-nya itu bagus agar mobilnya terus terasa nyaman. Sebenarnya kalau misalkan dibandingkan dengan LMPV lainnya, mobil ini nyaman, handlingnya juga oke, driving posisinya juga enak. Dan juga materialnya cukup berkualitas juga. Dari kualitas joknya juga cukup bagus ya, bisa teman-teman lihat juga. Oke, seperti inilah Nissan Grand Livina 55 juta rupiah, unit tahun 2011. Kita geser lagi yuk. Ini ada Vios berlogo Lexus. Ini Toyota Vios, unitnya tahun 2009, STNK masih aktif sampai Februari 2021. Transmisinya manual tipe G, harganya 56 juta. Toyota Vios generasi kedua. Velg sudah diganti ya. Ini sedikit ceper sepertinya mobilnya ya, tapi kalau kondisi bodi sih masih cukup bagus, masih cukup oke, masih layak pakai banget. Vios ini mesinnya bandel banget teman-teman, dipakai taksi, dipakai apa sampai ratusan ribu kilometer. Bahkan saya pernah lihat yang Omobi itu tahun yang generasi ketiga yang buat kemarin taksi challenge itu kilometernya 500 ribuan lebih ya, hampir setengah juta loh. Itu masih oke dan ya bandel, spare partnya murah, irit bahan bakar, tenaganya cukup. Mobilnya juga cukup enak nih, kalau generasi kedua ini lebih empuk kalau misalkan dibandingkan Gen 3 menurut saya. Ini unitnya ada di Balai Lelang Sun, harganya di 56 juta rupiah. Teman-teman bisa ikuti lelangnya di hari Jumat besok, tanggal 28 Oktober 2020. Lalu di sini juga ada Honda City lagi, ini 55 juta, Matic tahun 2007, STNK-nya mati di Maret 2020. Ya tadi keunggulannya sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini ada Toyota Kijang Innova. Wow, ini sekarang 88 juta, tipe G, manual lagi, tahun 2008. Kilometer di 119.000, kondisi bodi masih oke lah, masih lumayan. Ya kondisinya seperti ini teman-teman. Innova ini juga bandel, tenaganya juga cukup. Namun konsumsi bahan bakarnya lumayan boros ya, wajar dia 2000 cc 4 silinder. Kemudian keunggulannya kaki-kakinya empuk. Meskipun kalau misalkan dipakai untuk menikung agak limbung ya, karena dimensinya yang besar dan kaki-kakinya cenderung empuk.
Velg dia original ring 15 bawaan dari Innova, kondisi bannya sekitar 30%. Lalu di sini juga ada Honda Jazz, ya lampunya seperti ini teman-teman. Ada APV dan juga unit lainnya Mercedes-Benz juga ada. Nah oke, teman-teman bisa tunggu video selanjutnya dari channel Om Andre. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan stay safe ya.